Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mematikan diri sendiri sebelum Anda sendiri mati. Nggak salah Pak judulnya, nggak salah. Mematikan diri Anda sendiri sebelum Anda mati. Tentu saya tidak mengajarkan Anda untuk benar-benar secara fisik harafiah mematikan diri Anda dalam arti kata bunuh diri. Bukanlah. Nggak mungkin saya mengajarkan hal seperti itu. Tetapi yang saya maksud ini adalah singkatnya mati sebelum Anda mati. Mati apa? Begini, ketika kita mengaku menjadi orang percaya, kan sudah pernah saya bahas. Percaya itu bukan hanya di mulut saja, ya, bukan hanya sesuatu pengakuan saja. Ya, pokoknya saya percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi ketika ditanya apa itu percaya, ya percaya Pak, yakin, ya nggak begitu. Ya, kan sudah pernah saya bahas ya di beberapa video saya sebelumnya. Singkatnya, seperti yang sudah saya jelaskan, percaya itu memberikan diri Anda tunduk kepada orang yang Anda percayai. Sekali lagi, percaya itu adalah memberikan diri Anda tunduk kepada orang yang Anda percayai. Oke? Nah, kalau Anda mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, maka Anda harus tunduk dan memberikan diri Anda untuk dipimpin melalui bimbingan Roh Kudus. Oke? Supaya apa? Supaya Anda taat melakukan semua perintahnya, menyukakan hati Bapa di surga. Sekali lagi, Roh Kudus diberikan kepada Anda supaya Anda bisa belajar taat dan menyukakan hati Bapa di surga. Jadi, kalau Anda jadi orang Kristen, tapi dalam kehidupan Anda sehari-hari masih sering melakukan hal-hal yang misalnya jelas-jelas tipu menipu, ya, korupsi, ya, dan segala macam pelanggaran begitu ya, yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang percaya, pada dasarnya Anda belum percaya. Ya Pak, kan namanya manusia Pak, masih ada darah dan daging. Betul, kalau Anda baru jadi orang Kristen, sebulan, 2 bulan, bolehlah Anda bicara seperti itu. Tetapi kalau Anda sudah 10 tahun jadi orang Kristen, bahkan 20, 30, 40 tahun Anda jadi orang Kristen, tapi masih terus saja hidup dalam kubangan dosa. Pertanyaannya, apakah Anda benar-benar percaya sama Tuhan Yesus? Apakah Anda sudah tunduk dan menyerahkan diri Anda ya kepada Tuhan Yesus, dalam hal ini mau dibimbing oleh Roh Kudus ya untuk tunduk terhadap seluruh firman-Nya. Tapi kalau Anda masih bilang, ya kan kita manusia Pak, masih ada darah dan daging. Pertanyaannya, sampai kapan Anda akan berkata seperti itu? Sampai mati? Lah Pak, Tuhan Yesus tahu Pak, kita manusia, orang yang tidak sempurna. Oh, salah lu. Tuhan Yesus pernah berkata kan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Haruslah kamu kudus sebab aku kudus. Yaitu firman Tuhan. Kalau kita disuruh kudus, ya kita harus kudus. Kalau kita diharuskan sempurna seperti Bapa di surga, usahalah supaya sempurna. Nah, sudah saya bahas kan di bahasan yang sebelumnya, yang dimaksud dengan sempurna itu apa? Ya tergantung di mana posisi Anda. Kan sudah saya kasih ilustrasi kan. Kalau bayi lahir, kalau dia bisa nangis, sempurnalah sang bayi itu. Tapi kalau ada bayi lahir nggak nangis, ya dia nggak sempurna. Nah, kalau ada anak SD bisa tambah-tambahan kali-kali bagi, bahkan sudah masuk kuadrat sekarang gitu ya, sempurna dia. Tapi kalau Anda mahasiswa gitu ya, menyelesaikan persamaan kuadrat aja masih nggak bisa, ya Anda bukan
orang yang sempurna. Ini ilustrasi ya. Ya kalau Anda sudah SMA atau bahkan mahasiswa, level kesempurnaan Anda ya haruslah minimum bisa mengerjakan persamaan kuadrat, aljabar, dan lain-lain itu. Baru Anda disebut mahasiswa, ya. Kesempurnaan Anda diukur di level situ. Tapi kalau Anda mahasiswa, tapi masih mengerjakan soal persamaan kuadrat saja nggak bisa, ya Anda nggak sempurna di level mahasiswa Anda. Kira-kira begitu, ya. Ini untuk ilustrasi mudahnya. Jadi, kalau Anda baru jadi orang Kristen seminggu, wajarlah Anda jatuh bangun masih. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka satu persatu kelemahan Anda, kalau Anda benar-benar mau turut terhadap perintah Tuhan Yesus, ya, memberikan diri Anda dibimbing oleh Roh Kudus, maka yang benar adalah Anda melalui suatu progres yang semakin lama semakin menanjak gitu ya. Yang dulu setiap hari melakukan dosa, kemudian mungkin baru seminggu sekali Anda melakukan dosa. Makin menanjak lagi, mungkin baru sebulan sekali jatuh lagi ke titik yang sama. Semakin Anda dewasa rohani, mungkin belum tentu setahun Anda melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke, semakin tinggi lagi kemauan Anda menuruti bimbingan Roh Kudus, mungkin bisa-bisa Anda pada point of no return ke titik yang buruk. Ya, bisa-bisa Anda lihat dosa yang sering Anda lakukan tuh jadi jijik gitu. Nah, disitulah Anda semakin lama semakin disempurnakan. Kalau apa? Kalau Anda mau tunduk kepada bimbingan Roh Kudus. Makanya Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Memang keselamatan belum final, Pak. Loh, ayatnya bilang gitu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi, Anda dibaptis nggak otomatis selamat. Ya, nggak percaya. Kalau gitu, orang tunggu mati aja baru dibaptis gitu ya, supaya masuk surga. Enggak lah. Jadi ketika Anda menerima Tuhan Yesus, betul Anda ya masuk ke dalam proses keselamatan. Keselamatan itu bukan sekedar masuk surga. Keselamatan itu karakter Anda, keberadaan Anda yang buruk, itu pelan-pelan mau diselamatkan. Atau dengan kata lain mau dikembalikan ke rancangan yang semula. Saya pernah membuat suatu video ilustrasinya mobil yang tabrakan hancur cur-cur gitu ya. Masuk ke bengkel, ketok sana, ketok sini, dempul sana, dempul sini, panasin sana, panasin sini, amplas sana, amplas sini, cat sana, cat sini. Akhirnya dia kembali ke bentuk yang semula walaupun tidak 100%. Nah, demikian halnya dengan manusia, dengan keberadaannya yang bejat, harus diketok sana, ketok sini. Tuhan memberikan sejumlah peristiwa yang melalui peristiwa itu kalau orang itu benar-benar mau taat dan tunduk terhadap bimbingan Roh Kudus, maka dia akan bisa melampaui, melewati gempuran-gempuran ya yang menyempurnakan dia. Kalau ambil ilustrasi mobil masuk ke bengkel. Nah, supaya si manusia yang rusak itu siap menghadapi gempuran-gempuran di ketok sana, sakit itu, ketok sini, dempul sana, dempul sini, amplas sana, amplas sini, sakit itu. Proses Tuhan itu supaya mengembalikan Anda ke rancangan yang sempurna, sakit. Nah, supaya Anda bisa melalui itu semua, Anda harus mematikan semua hasrat-hasrat manusiawi Anda. Ya, sinful nature Anda pelan-pelan menjadi divine nature. Anda pikir Anda jadi orang Kristen tiba-tiba jadi orang suci gitu? Nggak bisa. Coba Anda lihat ya. Ada orang yang sudah 30 tahun jadi orang Kristen gitu ya. Bahkan dari lahir sudah Kristen gitu ya. Karena keluarganya Kristen. Sudah umur mungkin 50 tapi kehidupannya bejat gitu. Orang Kristen ya, memalukan gitu. Kalau orang sudah umur 50 tahun, bahkan dari lahir sudah jadi Kristen. Tapi kehidupannya tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini, sampai mati. Dia tidak menjadi terang dan garam dunia. Jadi batu sandungan. Kenapa? Dia tidak mau mematikan hasrat manusianya itu. Ya, yang
memberontak terus. Nah, ini yang saya maksud dengan mematikan diri sebelum Anda mati. Kalau Anda tidak satu persatu Anda matikan keburukan-keburukan Anda sebelum Anda mati, ya pada dasarnya Anda tidak melakukan menjalani atau mengerjakan proses keselamatan seperti yang dikatakan di 2 Filipi 12. Kalau Anda serius, maka di ayat 13 dikatakan Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya. Itu maksud ayat 13 ya. Anda akan dibantu. Jadi dengan kata lain, proses keselamatan itu kerja sama antara manusia dengan Roh Kudus. Kan sudah saya terangkan juga ya, Tuhan tidak akan bisa menyetir Anda 100% tanpa Anda melawan gitu. Anda pasti ngelawan. Tuhan bilang ke sini. Anda enggak, saya lebih senang di sini. Banyak kan Anda bisa lihat contoh seperti ini di kehidupan orang Kristen yang sudah puluhan tahun malah ikut Tuhan Yesus. Karena kenapa? Dia dibuaikan oleh pengajaran bahwa sekali terima Tuhan Yesus pasti masuk surga. Maka dia mau hidup sembarangan atau apapun, yakin dia pede masuk surga. Jadi dia tidak mau mematikan kedagingannya. Dia tidak mau mati sebelum dia mati. Ya percuma orang ini akan terbuang. Kenapa? Dia gagal dikembalikan ke rancangan yang semula. Dia gagal diselamatkan rupanya yang sudah bejat. Keselamatan itu adalah menyelamatkan rupanya yang bejat dari sinful nature menjadi divine nature. Inilah proses keselamatan. Jadi jangan bilang saya sudah selamat Pak, mati pasti masuk surga Pak. Rumah saya di sana indah Pak. Astaga, Anda itu dininabobokan. Jadi kalau Anda masih di situ, ya Anda nggak akan berkembang. Iman Anda ya di situ-situ saja. Singkatnya, iman Anda tidak disertai dengan perbuatan. Ya disertai sih dengan perbuatan jahat. Itu bukan iman yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya Anda harus mematikan kedagingan Anda satu persatu. Anda kan tahu diri Anda sendiri. Kelemahan Anda di mana? Oh, di sini saya sering marah, sering sombong, masih suka mencuri. Di situ Tuhan nggak otomatis bikin Anda yang tukang tipu menjadi otomatis tidak jadi tukang tipu gara-gara dibaptis. Anda nilai diri Anda sendiri saja. Anda cek dosa Anda yang paling sering Anda lakukan apa. Anda cek sudah berapa lama sejak Anda dibaptis masing seperti itu. Anda mau nyalakan Tuhan karena Tuhan tidak membantu Anda. Tuhan membantu Anda melalui Roh Kudus, tapi Anda tidak meresponinya. Anda tidak mau mematikan daging Anda sebelum Anda mati. Jadi kuncinya, Anda harus punya usaha mematikan hasrat-hasrat kedagingan Anda sebelum Anda mati. Anda pasti bisa karena Roh Kudus akan membantu Anda. Tetapi dengan catatan kalau Anda serius mau. Tapi kalau Anda tidak punya tekad, Roh Kudus sudah bimbing Anda pun percuma. Anda nggak mau dengar-dengaran. Jadi sudah mengerti ya, harus ada usaha manusianya. Tapi jangan Anda bilang, Pak Chandra itu mengajarkan mengandalkan diri sendiri. Bukan. Ini adalah proses kerjasama antara si manusia dengan Roh Kudus. Bekerja sama. Roh Kudus tidak otomatis membuat Anda suci. Anda boleh nyanyi lagu Ubah Hatiku Seputih Salju. Anda nyanyi itu 1000 kali. Hati Anda kalau memang hitam, Anda tidak punya niat untuk mematikan kedagingan yang membuat hati Anda hitam. Hati Anda tidak akan putih seperti salju. Sudah saya katakan kan, Tuhan Yesus tidak akan otomatis itu rubah. Anda harus bekerja sama dengan bimbingan Roh Kudus. Maka Anda harus mematikan kedagingan Anda sebelum Anda mati. Bisa nggak? Bisa sih, tapi sulit. Bahkan nyaris mustahil kalau Anda tidak nekat. Maka dari itu, matilah sebelum mati. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.